pujian yang kami naikkan dan setiap doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar atas hidup kami manusia yang berdosa ini. Dan biarlah ketika firman Tuhan ini disampaikan, kami sungguh-sungguh boleh mengingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini, tetapi biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, karena kami mengeraskan hati kami, karena kami mungkin merasa kami sudah biasa mendengarkan firman Tuhan sehingga kami tidak memberi perhatian kepadanya. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mempersiapkan hati kami untuk dilewat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, kita bersyukur hari ini ya sekali lagi kita mendapatkan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah masuk di dalam detik-detik kematian Tuhan Yesus, detik-detik terakhir kehidupan Yesus ke dalam dunia. Ya, setelah melayani beberapa tahun selama di dunia, ya, dan mengalami siksaan yang begitu berat, akhirnya Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan sebelum dia mengakhiri hidupnya, kita lihat begitu menderitanya dia. Marilah kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan ayat 32 berbunyi demikian. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia disalibkan disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turunlah dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya membaca sebuah berita yang menurut saya sangat baik, sebuah kabar baik untuk kita semua, bahwa rumah sakit khusus COVID di Jakarta itu ya, atau di Wisma Atlet itu resmi ditutup setelah 3 tahun beroperasi. Dan di dalam gambar itu ada boot atau sepatu boot terakhir yang digunakan oleh para petugas di sana. Dan kemarin secara resmi sudah ditutup. Itu adalah berita baik buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, akhirnya COVID di Indonesia dikalahkan. Ya, walaupun ada banyak penyakit lain yang mungkin selalu kita rasakan, tapi kita sudah melawan masa-masa suram di dalam kehidupan kita selama 3 tahun yang tidak mudah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam tema kita hari ini, detik-detik terakhir.
Ada sebuah lagu yang ya kalau kita nonton YouTube itu kadang selalu muncul apa saja begitu ya, yang di thumbnail gitu. Terus saya melihat ada sebuah lagu yang lagi viral, lagunya judulnya No Comment. Ya, liriknya kira-kira begini. Ya, ku bukan dokter cinta, ku bukan dukun cinta. Jangan kau tanya-tanya tentang cinta. Diputusin pacarmu, ditinggalin pacarmu, jangan curhat denganku, no comment aku. No comment itu si derita lo, ya. Masa bodoh, nggak mau tahu. No comment itu si derita lo, nggak peduli. Emang siapa lo? Nah saudara, lagu ini ya liriknya, nadanya bagus juga saya dengar gitu, lagu dangdut lah kira-kira ya. Ya saya dengar gitu, tapi ada kalimat-kalimat yang menarik buat saya gitu ya. Menarik buat saya. Lagu ini seperti mengungkapkan sebuah fakta bahwa manusia di dunia ini tidak ada yang benar-benar 100% peduli pada orang lain sebenarnya. Itu kebenarannya. Tidak ada manusia yang benar-benar 100% peduli pada masalah orang lain. Bahkan ekstrimnya seperti lagu ini ya. Kalau susah, ya itu derita lo, ya. Gua sih masa bodoh, nggak peduli. Emang siapa lo? Gua susah, lu susah, gua juga susah. Emang lu siapa? Gua harus peduli sama lu gitu. Ini ekstrimnya. Ya kita tidak menyangkali bahwa ada orang-orang yang sangat peduli pada orang lain juga, tapi tetap tidak 100%. Tetap tidak 100%. Kenapa? Karena memang manusia ya secara pribadi punya masalahnya sendiri. Saya punya masalah, orang itu punya masalah. Yang pastinya orang akan menolong orang lain, mampu menolong orang lain kalau masalah sendiri selesai, benar nggak? Kalau misalnya kaki saya lumpuh, bisa nggak saya ngangkat orang lain? Nggak mungkin. Ya, kalau tangan saya begitu ya, maksud saya itu saya ngangkat gitu. Pertolongan yang lain itu mungkin kita bisa berikan. Kalau tangan saya nggak bisa untuk mengangkat barang orang lain. Ya, itu pasti tidak bisa kita lakukan. Nah saudara, berbeda dengan Tuhan. Tuhan 100% peduli pada masalah manusia. Selain karena Tuhan itu sendiri gak punya masalah, Tuhan punya masalah gak? Tuhan kira-kira punya problem yang berat gak? Punya gak Tuhan? Sebagai Tuhan ya gak punya. Kalau kita bicara Yesus sebagai manusia ya dia punya masalah. Tuhan punya gak? Tuhan nggak punya, Tuhan nggak punya masalah ya. Selain dia tidak punya masalah, ia mampu memberikan solusi atas semua masalah manusia. Bisa memberikan semua solusi untuk masalah manusia. Ini harus kita catat. Kalau manusia mungkin ada terbatasnya. Saya mungkin bisa memberikan solusi beberapa hal, misalnya berkaitan dengan musik. Aduh kalau begini gimana ya? Mungkin saya punya solusi. Tapi saya nggak punya solusi untuk semua hal. Ada banyak hal yang saya nggak tahu. Tuhan bisa. Tuhan punya semua solusi untuk masalah manusia. Termasuk masalah yang paling utama di dalam diri manusia adalah masalah dosa. Itu adalah masalah atau problem yang terbesar di dalam manusia, yaitu dosa. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang mampu menyelesaikan masalah dosa. Nggak ada. Selain Tuhan. Dan Tuhan peduli atas dosa manusia dan ia mampu menyelesaikannya. Mampu memberikan solusi atas masalah dosa manusia. Sekalipun nyawanya sendiri harus ia korbankan. Nyawanya sendiri harus dia berikan. Tapi itu bisa memberikan solusi untuk masalah dosa manusia. Amin. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya kalau Tuhan mampu menyelesaikan masalah dosa kita? Amin. Ya Bapak Ibu, hanya Tuhan yang mampu memberikan solusi dan menuntaskan masalah dosa manusia. Kita telah belajar selama bulan Maret ya, dalam minggu kesengsaraan, selama 4 minggu berturut-turut sampai minggu yang terakhir ya di bulan Maret kita sudah membahas tema-tema tentang penderitaan Tuhan menjelang penyalipannya. Nah hari ini kita masuk di dalam eksekusinya. Kalau sebelumnya dia itu
gentar ya berdoa di Taman Getsemani, dia tuh disidang, ya dicambuk dan lain sebagainya. Hari ini kita membahas tentang eksekusinya. Tapi sebelum jauh kita melihat apa yang terjadi di atas kayu salib itu, mungkin kita harus melihat dulu betapa penderitaannya Tuhan Yesus itu sampai dia tergantung di atas kayu salib itu. Mungkin tidak semua kita menyadari bahwa sepanjang bulan Maret ke belakang itu yang terjadi itu sebenarnya hanya beberapa jam saja. Kita membahas selama 1 bulan ya dalam tema kita. Tetapi yang terjadi sebenarnya itu waktu yang sangat singkat, sehingga penderitaannya itu begitu berat yang Yesus rasakan. Kita melihat kronologi ya tentang penderitaan Tuhan Yesus itu. Nah, peristiwa ini terjadi Bapak Ibu Saudara di hari pertama raya roti tidak beragi, atau hari pertama setelah perayaan Paskah orang Yahudi. Jadi sebelum kita mengenal Paskah, mengenang kebangkitan Tuhan Yesus, orang Yahudi itu sebenarnya sudah ada merayakan Paskah Bapak Ibu. Itu mengenang mereka bisa ya melewati segala macam penderitaan di padang gurun sehingga mereka bisa masuk di dalam tanah Kanaan. Nah Saudara, jadi Paskah itu artinya melewati, begitu ya, melewati. Nah Saudara, apa yang terjadi di hari itu? Yang pertama itu Tuhan Yesus bersama dengan muridnya mengadakan perjamuan malam atau makan Paskah. Jadi pada malam hari itu Yesus berkata pada murid-muridnya, tolong siapkan, aku ingin makan Paskah dengan kamu. Akhirnya mereka makan Paskah di situ bersama perjamuan malam itu. Setelah mereka selesai makan, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, yang salah satunya adalah Petrus, untuk pergi ke Taman Getsemani. Jadi setelah selesai makan, dia mengajak murid-muridnya itu untuk pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca renungan kita ya hari ini, itu tentang Taman Getsemani ya, renungan harian kita atau saat teduh kita. Nah itu dia lagi berdoa di situ, tapi murid-murid itu ngantuk. Aduh, Yesus berdoa kok lama mungkin gitu ya. Udah capek tadi seharian kita ada kegiatan, habis perjamuan malam juga mungkin udah kenyang, udah ngantuk. Mereka tidur. Yesus berdoa dengan sangat gentar di situ. Setelah Yesus berdoa, Yesus berencana mengajak murid-muridnya pergi. Ayo kita pergi karena orang yang akan menangkap aku akan segera datang. Belum mereka beranjak pergi, Yesus ditangkap. Yesus ditangkap dan dibawa, ya, diseret untuk diadili. Nah Saudara, Bapak Ibu Saudara, waktunya begitu cepat berlalu. Dari perjamuan malam ya, Yesus berdoa di Taman Getsemani, ia ditangkap dan kemudian ia diadili. Seluruh peristiwa ini terjadi sepanjang 1 malam itu. Yesus disidang secara maraton sangat cepat karena mereka harus merencanakan bahwa Yesus harus mati dengan segera. Tidak ada lagi jalan untuk Yesus bisa menyelamatkan diri. Kalau selama ini Yesus bisa kabur, mungkin begitu, menghilang dari kebanyakan orang, dari orang banyak. Kali ini tidak. Yesus ditangkap dan tidak dibiarkan lolos. Jadi bisa bayangkan waktu yang singkat ini, ya banyak hal yang terjadi, penderitaan yang begitu besar. Kemudian masuklah di dalam ayat 20. Ya Saudara, kemudian Yesus dibawa untuk disalibkan. Saya berandai-andai ya, seandainya Yesus mau berkompromi ketika ia disidang pada waktu itu, ia mungkin bisa lobby misalnya seperti itu. Udahlah, aku ngikut aja lah bagaimana baiknya supaya aku gak disalibkan. Seandainya itu Yesus lakukan. Atau mungkin ia menunjukkan kuasanya. Dia menghancurkan, dia mengalahkan musuh-musuhnya itu. Orang yang akan menyalibkan dia. Mungkin ceritanya jadi lain. Ceritanya akan lain. Ya, bersyukur Tuhan Yesus tidak kompromi. Bahkan di minggu yang lalu dikatakan dia diam 1000 bahasa. Tidak ngomong apa-apa. Tidak berusaha untuk membela diri. Tidak berusaha juga untuk kompromi. Jika Yesus kompromi, ya berita Injil itu tidak pernah sampai kepada telinga kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, karena Yesus peduli pada manusia
dan dengan segala permasalahannya, termasuk masalah dosa manusia, ia rela menanggung penderitaan yang harusnya tidak ia tanggung. Ia rela, walaupun ia mampu mengalahkan musuh-musuhnya itu, walaupun ia bisa memakai lobi-lobi, ya, dengan kekuatannya dia, dengan pengaruh yang selama ia miliki, tapi dia tidak melakukan itu. Ia rela menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung demi keselamatan saudara dan saya. Mungkin berita ini kita udah sering dengar, sehingga kita tidak ada ngerasa, wah hebat ya penderitaan, pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Padahal ini sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting. Pengorbanan Tuhan untuk keselamatan manusia. Saudara, di ayat 20b dikatakan, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ini ada slide yang hilang begitu ya. Golgota ini lokasinya saudara di luar tembok kota Yerusalem. Tidak terlalu jauh dari kota Yerusalem. Yesus disalibkan di atas sebuah bukit, sehingga setiap orang melewati jalan untuk ketika itu jalan raya. Kalau kita bisa membayangkan itu ya. Jadi jalan raya, terus di sebelah ini adalah bukit yang tinggi. Itu namanya Bukit Golgota. Jalan itu adalah akses orang keluar masuk kota Yerusalem. Jadi jalan itu adalah jalan raya dilewati oleh banyak orang, sehingga bisa dibayangkan ketika orang lewat di situ, orang akan melihat Yesus sedang disalibkan. Nah saudara, jikalau selama ini Yesus berada di atas bukit untuk mengajari orang firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, hari itu ketika ia disalibkan, ia menjadi tontonan orang, jadi ejek-ejekan. Kalau selama dia dipuji, ya dia diagung-agungkan oleh banyak orang, ketika ia disalibkan, ia jadi cemoohan banyak orang. Ia di atas kayu salib tergantung, menjadi ejekan, menjadi tertawaan orang. Wah, ini dia dulu populer nih, dia dulu hebat mengajari firman Tuhan, sekarang tergantung. Mereka ketawa melihat Yesus tergantung di atas kayu salib. Lalu di ayat 23 dikatakan, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya. Ya, ingat saudara mungkin masih ingat tentang persembahan orang Majus ketika Yesus masih bayi begitu ya. Apa persembahannya? Emas, kemenyan, dan mur. Mur ini seperti rempah-rempah gitu ya. Sesuatu yang sering orang gunakan pada waktu itu. Bisa rempah-rempah, bisa juga digunakan untuk obat. Nah saudara, ketika mur itu dicampur dengan anggur, fungsinya jadi lain. Itu seperti obat bius atau seperti penenang yang bisa menghilangkan rasa sakit. Jadi ketika Yesus dikasih anggur itu, tujuannya adalah supaya rasa sakitnya sedikit berkurang, atau mungkin dia nggak sadarkan diri sehingga dia tidak merasakan sakit itu. Itu seperti efek obat bius, atau ada juga yang mengatakan itu seperti kayak narkoba gitu, seperti menghilangkan rasa sakit. Yesus diberikan itu, ayo kamu minum ini, mungkin rasa sakitnya sedikit berkurang. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia menolaknya. Kenapa Yesus nolak itu? Kok Yesus nggak mau minum anggur yang bisa membuat rasa sakitnya berkurang? Atau mungkin dia jadi nggak sadar sehingga dia nggak harus merasakan sakit? Nah saudara, penderitaan Tuhan Yesus itu dia lakukan dengan kesadaran. Bukan dengan tidak sadar, dia sadar dia harus melakukan itu, dan dia harus melakukan itu sampai tuntas. Dia melakukan itu sampai tuntas dengan kesadaran bahwa apapun yang harus ia alami adalah untuk keselamatan manusia. Dia tidak memilih untuk udahlah biar agak kurang sedikit rasa sakit. Enggak, dia memilih jalan itu untuk menuntaskan misi penyelamatannya. Ia tidak melakukannya setengah-setengah, tetapi dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatannya.
Lalu ayat 26 dikatakan, dan mengapa ia dihukum, disebutkan pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Saudara, tulisan ini bukanlah sebuah penghormatan, gelar yang dikasih kepada Yesus sebagai penghormatan kepadanya, enggak. Sama sekali tidak. Inilah Raja orang Yahudi, bukan bertujuan untuk kasih penghormatan pada Yesus, bukan. Ini adalah sebuah ejekan. Tulisan ini ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Yang pada waktu itu populer digunakan oleh orang-orang, ya. Kalau bahasa Ibrani itu digunakan oleh orang Yahudi, bahasa Latin itu digunakan oleh orang orang Romawi. Nah, saudara, sehingga semua orang bisa mengerti dan orang tahu bahwa itu adalah sebuah ejekan pada Tuhan Yesus. Mesias yang digadang-gadang akan menjadi raja pembebas bagi bangsa Israel, ternyata hanya menjadi olok-olokan dan cemoohan orang. Wah, ini nih raja kalian yang dulu katanya ingin membebaskan orang Israel, kata Mesias. Cuma gitu doang. Ia seperti tidak berdaya untuk melawan mereka yang ingin membunuhnya. Di ayat 27 dikatakan, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Saudara, kita lihat ya rentetan-rentetannya ini. Betapa olok-olokan itu terjadi terus menerus. Yesus sengaja disandingkan, bahkan ditempatkan di tengah-tengah 2 orang penjahat yang disalibkan karena kejahatan mereka. Yesus disandingkan dengan 2 orang penjahat ini untuk mempermalukannya, bahwa dia tidak lebih baik dari penjahat ini. Wah, itu tuh benar-benar penghinaan luar biasa. Penghinaan luar biasa. Dia ditulis raja orang Yahudi, terus dia disalibkan dengan 2 orang penjahat. Itu penghinaan luar biasa. Ini benar-benar direndahkan, kalau mungkin diinjak-injak itu. Benar-benar penghinaan yang luar biasa kepada Yesus. Dia itu seperti diangkat terus jatuhkan, seperti itu. Bapak Ibu Saudara, masih kita belum merasa gentar gitu melihat apa yang Yesus alami di detik-detik kematiannya di atas kayu salib. Ayat 29 sampai 32 saya bacakan bagi kita semua. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turunlah dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Mereka mulai mengungkit ya apa yang pernah Yesus lakukan dan apa yang Yesus pernah ajarkan, apa yang Yesus pernah perlihatkan pada mereka, termasuk mujizat yang pernah Yesus lakukan bagi mereka. Mereka tuh kayak kata, dulu kamu hebat buat mujizat, coba sekarang buat mujizatnya. Katanya mau merubuhkan bait Allah, dalam 3 hari bisa dibangun kembali. Coba tunjukin, kalau engkau bisa melakukannya kami percaya. Turun dari situ, kalau engkau bisa melakukannya kami akan percaya. Itu tuh ejekan luar biasa. Mereka ingin melihat Yesus melakukan apa yang menurut mereka menurut keinginan mereka, seperti itu. Saudara, semua mujizat dilakukan supaya orang percaya. Kalau orang ini ingin melihat mujizat bukan karena mereka ingin percaya, ya, tapi mereka ingin mencobai Yesus. Mujizat tidak untuk orang-orang demikian.
Mereka sudah sering melihat Yesus melakukan mujizat. Kenapa mereka nggak percaya? Karena mereka memang mengeraskan hatinya. Mereka nggak akan percaya ketika mungkin Yesus bisa turun dari situ. Mungkin juga tidak akan percaya. Karena mujizat Tuhan Yesus itu ya nggak ada artinya mungkin di hadapan mereka. Dari kacamata dunia, kematian Yesus adalah sebuah kekalahan. Kalau Bapak Ibu tahu di dalam istilah tinju itu ada namanya kalah angka gitu ya. Ada kalah KO, tapi ada kalah TKO. Kalah yang telak, benar-benar kalah. Jadi dia sudah dianggap tidak akan mampu lagi melakukan itu, bahkan di tengah pertandingan bisa dihentikan karena dianggap si lawan ini sudah tidak berdaya lagi. Yesus ini dari kacamata dunia seperti seorang petinju yang kalah telak, kalah TKO, ya ke knockdown. Jadi dia benar-benar nggak berdaya. Orang lihat cuma segitu ternyata kekuatanmu. Dulu engkau terlihat hebat, sekarang mana kehebatanmu? Tunjukin dong kepada kita, mana? Kalah. Saudara, apakah Yesus kalah? Tidak. Dia mengambil jalan itu supaya saudara dan saya selamat. Jadi apa respon kita ketika melihat atau mendengar tentang pengorbanan Tuhan ini? Biasa aja? Biasa aja. Dari dulu kita udah dengar. Atau sedih? Apakah cukup hanya sedih? Atau kita mulai berkata kepada diri kita sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk membalas pengorbanan Tuhan yang besar bagi hidup kita? Bapak Ibu Saudara, benar kita tidak akan mampu membalas pengorbanan Tuhan dalam hidup kita 100%. Karena begitu besar, begitu hebat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun untuk Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Yang pertama, memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berbunyi demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan beberapa bapak-bapak ya di bawah ketika selesai ibadah. Kami bercerita bahwa di daerah-daerah yang katanya mayoritas Kristen ya, tapi kekristenannya sangat kerdil, sangat kering, dan tidak sedikit yang sudah layu dan mati. Mereka hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu berasal dari mana dan bagaimana keadaan orang-orang sekitar Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mengambil contoh di kampung saya sendiri. Saya menceritakan ini dengan rasa malu juga, dengan rasa sedih juga. Tapi itulah kenyataannya. Masyarakat di kampung saya itu 100% Kristen. 100% Kristen. Ada 2 gereja di sana. Beberapa tahun yang lalu saya menyaksikan sendiri kekristenan di kampung saya itu seperti grafiknya lagi sangat tinggi sekali. Kebaktian itu dilakukan dengan penuh gairah. Orang anak muda, orang tua itu penuh datang ke gereja. Saya sampai kagum, wah luar biasa. Gereja ini begitu bertumbuh, gereja ini begitu berkembang. Ya, kebaktian rumah tangga dilakukan, rumah penuh semua. Anak-anak muda, anak-anak kecil semua datang. Laki-laki, perempuan semua datang. Sampai kadang-kadang gak ada tempat untuk orang duduk lagi karena penuh rumahnya. Tetapi beberapa tahun ke belakang ini grafiknya menjadi turun dan turunnya sangat tajam. Sangat tajam sekali. Ya, jadi orang-orang di sana kalau dulu hari Minggu penuh, sekarang tuh ibadah tuh kosong. Karena banyak orang gak mau datang ke gereja. Dan yang sebagiannya itu memilih untuk mencuri. Sebenarnya bukan mencuri, menjarah. Jadi di kampung kami itu ada perusahaan kelapa sawit.
Nah, jadi mereka itu mungkin ada yang ngerasa kurang puas dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka mencuri. Ya orang-orang Kristen, kan di kampung saya 100% Kristen, mereka mencuri. Itu bukan dengan rasa malu tapi terang-terangan. Mereka menceritakan, daripada kita hidup begini, mereka menguasai ini kita, lebih baik kita ambil. Menceritakan pencurian dengan rasa bangga. Ini adalah penurunan yang luar biasa. Kami tuh sering membahas, karena saya ada di grup orang kampung begitu, membahas tentang itu. Sampai ada kata-kata dibilang kalau lagi dinasihatin udah percuma, nggak ada artinya, karena mereka nggak akan dengar. Begitu penurunan yang luar biasa. Nah saudara, kalau dulu Yesus itu dihina-hina oleh orang Yahudi, oleh orang-orang Romawi, sekarang jangan sampai orang Kristen sendiri menghina Tuhannya dengan cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Nah saudara, yang kedua, jangan takut menderita karena Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 14 berbunyi demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah kamu gentar. Jangan takut sekalipun kamu harus menderita. Tuhan Yesus bisa memilih untuk tidak mengalami penderitaan dengan menyatakan kuasanya, tetapi Dia memilih untuk tetap mengambil jalan penderitaan itu supaya saudara dan saya tidak selamat. Ya, menjadi orang Kristen pada zaman sekarang itu sesungguhnya, atau dalam konteks kita mungkin di Kota Padang yang katanya mayoritas dan sangat keras terhadap orang Kristen, sebenarnya pergumulannya nggak berat-berat amat. Saya nggak berkatakan kita tidak mengalami pergumulan. Saya nggak berkata demikian. Karena ya kita hanya di lokalisasi saja di sekitar sini orang Kristennya. Di luar itu susah. Tetapi sejujurnya kita nggak pernah mengalami yang sesuatu yang sangat bagaimana-gimana. Ya buktinya kita sekarang bisa beribadah dengan baik. Saudara, berbeda dengan orang Kristen mula-mula. Mereka benar-benar berhadapan dengan ancaman pembunuhan karena mereka Kristen. Pada zaman kekaisaran Romawi, Kaisar Nero, saudara, orang Kristen itu dibunuh, dikasih makan anjing karena mereka Kristen. Pembantaian orang Kristen luar biasa terjadi kurang lebih 100 tahun. Saya ada sebuah video. Rinkuyu, Turki, dekat Kapadokia. Di bawah kaki kami terdapat kota bawah tanah terbesar di dunia yang menulis ulang buku sejarah. Mari kita jelajahi. Ini adalah kota bawah tanah. Pada awal tahun 1960-an, seorang pria sedang merenovasi rumahnya. Waktu dia merobohkan temboknya, dia menyadari bahwa tembok itu mengarah ke sebuah ruangan misterius. Dia kemudian menemukan terowongan di balik tembok tersebut. Lalu dia membawa penerangan dan mulai menjelajahinya. Ia kemudian menyadari bahwa terowongan ini lebih dalam dari yang ia perkirakan sebelumnya. Namun dia tidak mengetahui bahwa tempat ini merupakan kota bawah tanah terbesar di dunia. Di sini terdapat tempat perlindungan, gudang persediaan. Tentu saja mereka memerlukan binatang ternak, jadi terdapat juga kandang. Ada sekolah misionaris, gereja, gedung pemerintahan, dan area kuburan besar. Tapi bagaimana cara orang-orang ini bernapas? Terdapat tempat ventilasi seperti ini, tapi yang ini ditutup saat restorasi. Ini merupakan tempat perlindungan. Ada satu lagi di sana. Ada yang mengatakan bahwa kota bawah tanah ini dapat menampung hingga 20.000 orang di dalamnya. Dan di sini adalah area dapur. Bagian yang kalian lihat ini adalah tandori, tungku tradisional Anatolia yang terletak di lantai. Mereka biasa menempelkan rotinya di dinding tungku dan memasak daging mereka. Ada 2 panci di sini. Tentu saja terdapat cerobong asap untuk mengeluarkan asapnya. Itu cerobong asapnya. Kalian lihat bagian atasnya ada noda asap. Orang-orang biasa memasak makanan mereka saat malam hari agar tidak ketahuan. Tentunya asap tidak terlihat saat malam hari. Tidak semua keluarga memiliki dapur mereka sendiri. Mereka semua menggunakan satu dapur bersama di area umum. Di ruangan yang kalian lihat ini, mereka biasa menyimpan bahan makanan seperti jelai atau gandum. Tahun 30 setelah Masehi, ketika Yesus Kristus telah menyatakan nubuatnya, jemaat Kristen mula-mula sulit menemukan tempat yang aman bagi mereka. Nyawa mereka terancam. Pada abad kedua, orang-orang Kristen tersebut datang ke Antakia, Kaisari, lalu ke sini. Tentu saja mereka mengetahui cara bersembunyi dari penjajah dengan bersembunyi di bawah tanah. Batu-batu keras yang kalian lihat ini, Bapak Ibu Saudara, itu tempat orang Kristen agar mereka bisa selamat, ya mereka bisa beribadah, mereka harus tinggal di bawah tanah. Itu videonya panjang, nanti Bapak Ibu Saudara bisa nonton di YouTube channelnya Rui Cennet, ya Rui Cennet, orang Turki dia itu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara melihat video itu luar biasa. Jadi dalamnya itu sampai kurang lebih berapa kilometer begitu ya. Berapa
berapa ratus meter di bawahnya itu, dan mereka terus membangun sampai ke bawahnya itu dengan keadaan yang sangat sulit. Orang Kristen hidup di tempat itu untuk bersembunyi dari orang-orang, untuk menyembunyikan diri untuk sejenak dari orang-orang yang ingin membunuh mereka. Karena mereka tetap mempertahankan iman mereka, Injil bisa sampai di telinga kita hari ini. Saudara, nggak mudah jadi orang Kristen dahulu, ya. Jadi jangan takut menderita jadi orang Kristen. Ada banyak orang-orang Kristen dahulu menderita sehingga Injilnya bisa sampai ke telinga kita. Saya agak pesimis kalau misalnya tidak ada orang Kristen yang berani menjadi Kristen, ya Injil itu terus bertahan ribuan tahun. Walaupun ya kita percaya bahwa Tuhan sendiri bisa memelihara Injilnya sendiri, tetapi butuh kerjasama dengan orang percaya itu sendiri untuk terus memberitakannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, terus maju, pantang mundur. Matius 24 ayat 13 berbunyi demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Yesus tidak menyerah sekalipun penderitaan yang ia alami sangat berat. Sekalipun Allah tidak rugi seandainya dia tidak menyelamatkan kita. Saudara, Allah itu gak ada ruginya sama sekali kalau gak nyelamatin kita. Tetapi dia harus menanggung itu. Dia mengambil penderitaan itu supaya saudara dan saya selamat. Dia tidak mundur karena penderitaannya, udahlah saya nyerah aja. Enggak, Tuhan tetap maju dan dia tetap dihukum mati. Ikut Tuhan memang tidak pernah mudah, tapi jangan menjadi tawar hati dan menyerah. Sebab hanya orang yang bertahan sampai akhir yang akan memperoleh harta, yaitu mahkota kehidupan. Sebagai penutup dan kesimpulan Bapak Ibu, dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis Kristen namanya John Piper, saudara, Don't Waste Your Life. Saya mengutip satu paragraf dalam buku itu. Don't waste your life itu artinya jangan menyia-nyiakan hidup kita. Saya mengutip sebuah paragraf yang dia tuliskan. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara untuk contoh orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Ada sepasang suami istri yang pensiun lebih awal dari pekerjaan mereka di usia 59 tahun. Dan istrinya 51 tahun. Mereka pensiun karena sudah mapan sehingga tidak perlu bekerja lagi. Kini mereka tinggal di Punta Gorda, Florida. Sebuah tempat resort yang sangat indah dan bagus. Saya lupa menunjukkan fotonya kepada saudara. Tempat itu sangat bagus ya. Tempat untuk orang kaya berlibur begitu ya, atau tinggal. Di mana mereka berkeliling dengan kapal penangkap ikan milik mereka. Bermain softball, ya, mengumpulkan kerang-kerang. Mulanya saya memahami atau membaca, ini kata John Piper ya. Mulanya ketika saya membaca, saya berpikir itu adalah sebuah lelucon, sebuah parodi tentang impian Amerika. Tapi itulah kenyataannya. Tibalah di akhir hidup Anda, satu-satunya hidup yang paling berharga yang Tuhan anugerahkan. Dan pada akhir hidup yang berharga itu, Anda menghabiskan dengan bersantai, bermain softball, mengumpulkan kerang, dan bayangkan keduanya berdiri di hadapan Kristus di hari penghakiman yang agung. Lihat Tuhan, lihat kerang-kerang saya, lihat foto-foto liburan saya. Ini yang saya ingin persembahkan kepada Tuhan. Sebuah tragedi manusia yang menyia-nyiakan hidup. Jadi impian orang Amerika itu adalah kerja keras waktu muda supaya di waktu tua bisa bersantai, bisa berlibur, gak perlu kerja. Mungkin itu juga menjadi impian kita. Apakah itu salah? Silakan jawab sendiri. Ya, hidup yang sia-sia menurut John Piper ini bukanlah hidup yang kita bayangkan selama ini seperti orang mabuk-mabukan, ya, narkoba. Ya itu juga sia-sia kalau mereka tidak bertobat. Hidup yang sia-sia adalah orang yang masih memiliki kekuatan untuk berkarya, melayani Tuhan,
tetapi milih untuk bersantai dan tidak mau melakukan apa-apa untuk Tuhan. Melayani Tuhan ya tidak ada batas waktu. Satu-satunya batas waktu untuk melayani Tuhan adalah kematian. Tuhan ingin orang muda melayani Tuhan dengan maksimal seperti teman-teman kita yang ada di depan ini. Tetapi bukan berarti kita yang sudah menjadi tua tidak boleh melayani. Tuhan ingin semua manusia memaksimalkan hidupnya untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya seperti yang Yesus lakukan. Kristus menuntaskan pekerjaannya di atas kayu salib. Bahkan ketika di atas kayu salib, ia masih sempat berdoa bagi orang-orang yang memusuhi dia. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan jadikan usia kita jadi patokan saya berhenti melayani Tuhan. Selagi bisa, ayo kita sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam Kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh belajar sekali lagi melihat betapa besarnya pengorbanan Tuhan atas kami. Tolonglah kami bisa meresponinya dengan baik. Selagi kami ada kesempatan, selagi kami masih diberikan nafas hidup, biarlah kami boleh mempersembahkan karya untuk Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.